Chapter 11. Melihat wajah para murid di luar, mata Bauer menyipit dan dia berkata, "Mengapa, jika kalian melihat saya, apakah Anda tidak akan memberikannya kepada saya?" Kelopak mata Jiang Qiushui melonjak, memandang Bauer, matanya berkedip beberapa kali, lalu sebuah senyuman muncul, dan berkata, "Mengapa tidak memberikannya? Kamu juga tahu bahwa kita tidak memiliki begitu banyak batu roh, jika tidak, kamu mengikuti kami pergi ambil, bagaimana dengan itu?" Petik 2. Setelah mendengar itu, semua orang di belakang Jiang Qiushui saling melirik, semua mata memancarkan cahaya dingin, dan kemudian semua orang mengangguk dengan lembut, mendukung pendekatan Jiang Qiushui. Sampai hari ini, biarkan mereka mengeluarkan batu energi itu, bagaimana mereka tidak bisa mengeluarkannya, bahkan jika mereka mengeluarkannya, mereka tidak akan melakukannya. Karena Anda tidak bisa mengeluarkannya, hanya ada satu cara, dan itu adalah menyingkirkan gadis kecil di depan Anda. Meskipun saya tahu bahwa identitas gadis kecil di depan saya tidak biasa, kali ini mereka tidak bisa menahannya, ratusan batu energi, bahkan para tetua yang tidak bisa mendapatkannya. Kali ini, semua orang berpikir sangat diam-diam. Mendengar kata-kata Jiang Qiushui, Bauer melirik para murid dan melihat bahwa semua orang tidak keberatan dengan Jiang Qiushui. Sekarang dia menunjuk kerumunan dengan jari kecil dan mencibir, "Oke, bagus, apakah kamu boa bodoh? Hanya ada 20 batu energi dalam sebulan, dan nomor 1 di daftar luar hanya 100 lebih setiap bulan. Di mana Anda memiliki begitu banyak batu energi? Apakah itu untuk menipu Bauer ke tempat yang tenang dan kemudian membunuh Bauer? Apakah itu benar?" Petik 2. Mendengar senyum Jiang Qiushui membeku, dia tidak berharap bahwa gadis kecil di depannya begitu banyak akal. Dia tersenyum saat ini, "Kami adalah murid luar, bagaimana kita bisa melakukan pembunuhan seperti itu? Maksudku, jika Anda mau mengikuti kami pasti akan memberi Anda energi batu. Jika Anda tidak ingin ikut dengan kami tidak punya pilihan." Anda benar. Lalu, saya melihat semua orang di belakang saya. "Ya, gadis kecil, jika kamu tidak ikut dengan kami tidak bisa menahannya. Kita semua adalah murid di luar, bisakah kita membohongi kamu bahwa batu energi ini tidak dapat dicapai? Itu dia, gadis kecil, pergi bersama kami dan mendapatkannya, kami akan membayar kamu batu energi, apakah kamu melihat kami seperti penipu?" Petik 2. Menyaksikan semua orang nakal, wajah kecil Bauer Qi memerah, dan jari kelingkingnya menunjuk ke arah kerumunan, mengatakan, "Oke, bagus, tidak ada yang berani menggertak Bauer, tunggu." Kata, Bauer berlari hidup dan mati. Melihat bahwa Bauer dibawa pergi, para murid orang luar menghela nafas lega, kemudian memandang Bauer dan melihat apa yang akan dia lakukan. Melihat Bauer berlari ke panggung kehidupan dan kematian, sesepuh di bawah panggung mengerutkan kening, dan ketika dia melihat Fu di dadanya, kerutannya semakin dalam, dan dia berbisik pelan, "Siapa dia, penyihir kecil? Apakah kamu akan datang ke sini?" Petik 2. Melihat bahwa Bauer berlari ke tahap kehidupan dan kematian, Yang Ye, yang telah menyerap energi, membuka matanya dan melihat bahwa Bauer tiba-tiba muncul dan hendak menyapa. Namun, pada saat ini, Bauer dengan jari kecil menunjuk ke arah murid-murid luar yang jauh, dengan keras, Bauer mengumumkan bahwa mulai sekarang, hadiah Fuyu apapun untuk semua siswa luar, Fu Feng tidak akan diberikan, dan semua misteri para penatua luar, Fu Feng tidak akan menerima prasasti dan perbaikan. Singkatnya, asalkan itu adalah orang asing sehubungan dengan kata gerbang, Fu Feng menolak untuk menyediakan semua layanan. Petik 2. Mendengar kata-kata Bauer, orang banyak pertama tertawa, dan kemudian haha tertawa, dan bahkan para murid di sisi Jiang Qiushui tertawa. Memangnya dia pikir dia siapa? Berdaulat. Aku menertawakanku. Jangan memberikan murid jadi hadiah Fuyu, bukankah seharusnya dia marah karena marah? Ini lelucon terbaik yang pernah kudengar dari Jiansong, haha. Petik 2. Ketika mendengar kata-kata Bauer, Cao Huo, yang hidup dan sekarat di atas panggung, mengubah wajahnya, pria tua itu menoleh dan menatap murid-murid yang tertawa. Dia berkata, "Diam." Suara ini terbungkus dalam misteri. Itu terdengar seperti guntur di telinga ratusan siswa luar. Ratusan siswa luar segera mengubah wajah mereka dan memandang pada sesepuh luar yang marah. Cao Huo tidak peduli dengan para murid di luar, tetapi malah berubah bentuk dan muncul langsung di panggung kehidupan dan kematian. Melihat Bauer yang masih marah, Cao Huo tersenyum pada wajahnya yang serius dan berkata, "Itu adalah Bauer, mengapa kamu di sini hari ini untuk bermain?" Petik 2. Setelah melihat adegan ini, para murid di luar penonton berteriak, dan mereka tahu bahwa masalahnya mungkin agak besar. Ketika dia melihat sesepuh itu tiba-tiba muncul di panggung kehidupan dan kematian, Yang Ye tampak berwibawa dan berkata, "Raja itu kuat. Xuanze Jiupin adalah bawaan, dan kemudian bawaan adalah kerajaan raja. Sebelum orang tua itu bisa terbang tanpa meminjam benda asing, hanya kerajaan raja yang bisa melakukannya." Orang kuat di kerajaan itu sangat menghormati Bauer, Yang Ye semakin penasaran dengan identitas Bauer. Melihat pria tua itu mengenakan pakaian seorang penatua di luar pintu,
Bauer mendengus pada saat itu dan berkata, kamu bertanya sendiri, dan aku bilang, jika kamu tidak memberi saya penjelasan, Fu Feng tidak akan menyambut kamu di masa depan. Murid dan penatua di luar. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Bauer, Cao Huo tertawa getir, lalu bergerak, berubah menjadi bayangan, dan langsung muncul di depan kerumunan Jiang Qiushui, berbisik, apa yang terjadi, jika Anda berani menyembunyikan, menghapuskan perbaikan tubuh karena, singkirkan Sword Sect. Petik 2. Semua orang ngeri, beraninya menyembunyikannya, dan dengan jujur menjelaskannya sekarang. Ketika dia mendengar bahwa penyihir kecil itu memiliki lebih dari 300.000 batu energi, Cao Huo memompa wajahnya, dan ketika semua orang mendengar bahwa Bauer akan mengambilnya, mata Cao Huo menjadi dingin, dan yang lain menjadi dewasa. Apa idenya? Pandangan dingin ke arah kerumunan itu berkata, ratusan ribu batu energi, dan memintanya untuk membawanya bersamamu, apakah itu dimaksudkan untuk membunuh orang? Oke, bagus, aku benar-benar ingin menembakmu di satu tangan. Kukatakan padamu jika Anda tidak memintanya untuk mengambil kembali apa yang dia katakan tadi, saya berjanji Anda akan menjadi musuh publik semua penatua dan murid dari dunia luar. Petik 2. Mendengar kata-kata Cao Huo, semua orang pucat dan tidak berdarah, Jiang Qiushui mengepalkan tinjunya pada pria tua itu dan berkata dengan hormat, tetua, apa gadis kecil yang sakral itu? Jangan khawatir tentang kesuciannya. Cao Huo berteriak, sekarang, kamu bisa meminjam batu energi, menemukan temanmu, dan para penatua di luar, dan memberitahumu dan urusan tetua kepada para tetua itu, untuk keuntungan mereka sendiri, mereka akan meminjamkannya kepada Anda. Petik 2. Penatua, jumlah ini terlalu banyak, itu, Jiang Qiushui merasa malu dan malu. Apakah kamu ingin pensiun dan diusir dari Jianzhong? Kata Cao Huo dengan dingin. Dikatakan bahwa semua orang gemetar, dan sekarang mereka tahu bahwa ini benar-benar masalah besar. Saat ini, mereka tidak berani berbicara omong kosong, dan dengan cepat meminjam batu kekuatan. Di atas panggung, setelah mendengarkan apa yang terjadi antara Bauer dan orang-orang luar itu, Yang Ye merasakan kehangatan dalam hatinya. Dia tidak berharap bahwa gadis kecil di depannya begitu mempercayainya sehingga dia berani berjudi dengan orang lain selama ratusan ribu. Batu energi. Yah, aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi kali ini, tapi aku ingin membunuhku. Memikirkan siswa luar itu, Bauer menjadi semakin marah. Dia telah dewasa dan belum diganggu. Orang tua itu sekali lagi muncul di panggung kehidupan dan kematian. Ketika dia melihat bahwa kemarahan Bauer tidak hilang, orang tua itu menghela nafas, dan kemudian tertawa, lihat, saya telah membiarkan mereka menyiapkan batu energi. Anda lihat, apakah Anda baru saja mengatakan itu? Petik 2. Bauer mendengus dan berkata, saya tidak akan mengambil kembali apa yang saya katakan tadi. Saya katakan, jika Anda kalah, Anda harus memberi saya batu kekuatan. Anda tidak ingin memberikannya. Anda juga ingin menipu Bauer ke tempat yang tenang untuk membunuh. Orang tua, izinkan saya memberitahu Anda, kakek saya sudah kembali dan Anda sudah mati. Di masa depan, Anda para penatua di luar tidak ingin datang ke Fu Feng untuk mencari kakek saya untuk memberi Anda prasasti. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bauer, senyum Cao Huo membeku, dan dia menyapa seluruh keluarga murid-murid itu. Lusinan orang akan mati, dan mereka juga akan mempengaruhi para penatua mereka, dan sebuah senyuman terhimpit. Dengan lembut berkata, leluhur kecil, masalah ini tidak masalah bagi para penatua di luar. Jangan memberitahu kakekmu tentang masalah ini gelombang-gelombang oke. Tidak bagus. Bauer dengan kesal berkata, aku hanya ingin memberitahu kakek bahwa murid luarmu akan menggertakku. Melihat Bauer masih marah, Cao Huo baik-baik saja. Nenek mana di depannya yang menyinggung dia? Sekitar setengah jam kemudian, Jiang Qiushui menunggu seseorang untuk datang. Kali ini, tidak hanya orang luar ini, tetapi 4 orang luar mengenakan jubah biru dan putih, salah satunya, Yang Ye, juga tahu bahwa itu adalah 1000 tetua. Melihat Qian yang lebih tua, Yang Ye dengan cepat membuat hadiah kepada Qian yang lebih tua. Qian yang lebih tua mengangguk pada Yang Ye, kemudian mengarahkan pandangannya pada Bauer. Beberapa dari mereka datang untuk mengaku bersalah kepada penyihir kecil itu. Ketika 4 tua-tua melihat Bauer, wajah-wajah keempat berubah sedikit. Salah satu tetua berwajah bulat tersenyum pada Bauer, lalu mengeluarkan sebuah cincin dan berkata, Bauer, ada 39.000 batu energi. Anda mengambil cincin ruang Anda, dan saya akan memberikannya kepada Anda. Petik 2. Berbicara tentang 390.000 batu energi, wajah penatua itu sedikit berkedut, dan hatinya berdarah. Para penatua dan murid-murid tua mereka berkumpul karena kali ini, seluruh pintu luar adalah dapat dikatakan bangkrut. Bauer mendengus dingin, mengambil cincin pria tua itu, dan kemudian berpikir tentang tas kecil di depannya, cincin itu tiba-tiba memancarkan cahaya perak.
Setelah beberapa saat, Bauer menyerahkan cincin itu kepada pria tua itu, yang sepertinya terlintas dalam pikiran tangan yang dibagikan menyusut lagi, mengangkat cincin di tangan Yang, dan berkata, beri aku ini juga, kamu tidak punya pendapat. Penatua dengan wajah bundar mengulurkan tangannya ke udara, dan ekspresi di wajah itu sangat luar biasa. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, tidak ada pendapat. Pada saat yang sama, hatinya memarahi, uang batu tutup, lihat apakah aku kembali dan mati kalian semua, sebuah cincin, bernilai 100.000 koin emas. Itu hilang. Chapter 12. Setelah menerima cincin itu, wajah Bauer menunjukkan senyum, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, berbalik untuk melihat murid-murid luar di bawah dudukan, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin lagi, dan berkata, orang tua, Bauer saya juga bukan orang yang bodoh. Mereka bukan saja tidak siap memberi saya batu kekuatan, mereka juga ingin membunuh saya. Murid semacam ini memiliki hati yang buruk, dan saya tidak tahu berapa kali ia lebih buruk daripada seorang pelayan kecil lain-lain. Petik 2. Ya. Penatua Yuan mengangguk dengan cepat, lalu berbisik pelan, lalu, Bauer itu, ini akhirnya, oke. Alasan mereka mengumpulkan batu energi adalah untuk membuat Bauer bernafas. Ambil kembali kata-kata tadi, Fu Feng, mereka tidak mampu menyinggung. Tidak, aku akan menemukan kakek, dan membiarkan kakek memutuskan untukku, kamu sudah mati. Bauer menatap tajam pada si penatua, dan berkata dengan marah, dia belum pernah diganggu sejak dia masih kecil. Hari ini para siswa luar ini dia ingin membunuhnya dan membunuh mulutnya, dengan nada ini, dia tidak bisa menelan. Ketika saya mendengar bahwa Bauer harus pergi ke kakeknya, wajah-wajah keempat lelaki tua di panggung kehidupan dan kematian berkedut, dan berkata, di mana Anda bisa seperti ini? Tidak dapat diterima untuk menerima sesuatu. Bukankah ini intimidasi? Tiba-tiba, penatua berwajah bundar memandang Yang Ye di samping Bauer. Penatua berwajah bundar ragu-ragu, lalu berjalan ke sisi Yang Ye, menepuk bahu Yang Ye, dan tertawa, kamu adalah Yang Ye, benar-benar pahlawan sebagai anak laki-laki, dia benar-benar mengalahkan Duan Jun dari Xuan Zabapin. Yang Ye memiliki wajah yang aneh. Dia tahu penatua di depannya. Namanya Feng Yu. Dia penatua yang sangat kuat di luar. Pada awalnya, orang tua dan dua di sebelahnya mengatakan bahwa dia adalah sampah pertama Jianzong. Dia juga menertawakan mata yang lebih tua pingsan, tetapi sekarang datang untuk memuji dia. Dia berbalik untuk melihat Bauer, dia menjadi semakin ingin tahu tentang identitas Bauer. Tentu saja, dia tahu bahwa penatua memujinya dan pasti ingin dia membantu membujuk Bauer, tetapi Yang Ye tidak akan dengan mudah membujuknya untuk menyiksa dan menyiksa orang-orang tua ini. Tentu saja, jangan melihat siapa teman Xiao itu. Pada saat ini Bauer datang ke Yang Ye dan mengangguk ke penatua dengan wajah bulat, berkata, orang tua, meskipun kamu jelek, tapi visi Anda masih bagus, tetapi prajurit kecil lainnya sangat kuat. Murid-murid Anda bodoh, tetapi mereka tidak percaya ia bisa menang, itu benar-benar bodoh. Petik 2. Ada drama. Selain para penatua di lapangan, 4 tetua penatua menatap satu sama lain dengan hati yang bahagia. Penatua dengan wajah bulat tertawa, ya, tapi dia jenius. Dia mengalahkan Bapin dengan Xuan Ze kelas 6. Jenius hebat. Petik 2. Feng Yu, bukankah kamu mengatakan bahwa mataku yang tua pingsan dan merekrut bahan limbah pertama dalam sejarah? Mengapa? Kapan Yang Ye menjadi jenius hebat di matamu lagi? Pada saat ini, sisi sesepuh tua itu mencibir. Dia ingat wajah orang-orang tua ketika dia tidak menjadi misteri, dan bahkan sekarang, para penatua di sebelahnya menertawakan masa lalu Yang Ye. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk menghadap, dia pasti tidak akan melepaskannya. Mendengar kata-kata penatua Qian, 4 penatua lainnya di luar pintu terkejut. Feng Yu memandang Yang Ye dan berkata, kamu, apakah kamu Yang Ye? Yang Ye yang belum menjadi misterius 1 tahun. Yang Ye mengangguk. Ketika saya melihat Yang Ye mengangguk, beberapa wajah tua-tua itu tidak alami. Mereka memang mengatakan hal-hal ini di awal. Di antara para tetua di luar, itu normal bagi semua orang untuk bertarung dan bertengkar. Jika Yang Ye dan Bauer bukan teman, maka bahkan sekarang telah mencapai kelas 6 Xuan Ze, dan itu tidak akan ada di mata mereka. Tapi sekarang, bekas bahan limbah pertama adalah teman penyihir kecil, yang kemungkinan besar membiarkan penyihir kecil mengambil kembali kata-kata yang baru saja dia katakan. Beberapa penatua kusut, dan bertanya, tidak dapat menarik wajah itu, jangan bertanya. Penyihir kecil itu kembali dan memberitahu setan tua itu bahwa pintu luar akan selesai. Orang tua, apakah Anda mengatakan bahwa Yang Ye adalah bahan limbah pertama dalam sejarah? Pada saat ini, Bauer memandang Feng Yu dengan buruk. Dia juga mengatakan bahwa orang tua di depannya memiliki visi yang baik. Bahan limbah pertama, properti logam terkuat dari 5 elemen Xuan Qi adalah bahan limbah, lalu apa properti kayunya? Boa sedikit marah. Feng Yu tersenyum canggung, dan berkata, tidak, itu adalah mata tua beberapa lelaki tua yang pingsan. Mereka adalah mata yang tua, dan kami minta maaf. Lao Qian,
Kami minta maaf kepada Anda untuk ini. Anda juga tahu bahwa normal bagi sebagian dari kita untuk bertengkar. Jangan khawatir tentang kami. Ya, Yang Ye telah mencapai peringkat ke-6 dari Xuan Se dalam waktu singkat. Bakat seperti itu harus dianggap jenius. Itu adalah beberapa mata lama kita yang pingsan, jadi kamu tidak ingin masuk ke dalam hatimu. Lao Qian, Yang Ye juga setengah muridmu. Yang Ye adalah muridmu dan teman Baur. Dalam analisis terakhir, kita dan Baur adalah satu dan keluarga yang sama, haha. Ya, mereka semua anggota keluarga. Mereka semua hanya salah paham sekarang. Mereka semua salah paham. Tentu saja, beberapa penatua tidak bisa meminta maaf kepada murid lain-lain. Mereka tidak bisa melepaskan angka itu, jadi mereka hanya bisa meminta maaf kepada para penatua. Melihat beberapa tetua meminta maaf, Yang Ye agak lucu, tetapi dia tidak bangga. Dia tahu bahwa alasan mengapa para tetua meminta maaf adalah karena hubungan Baur, jika tidak, bahkan jika dia sekarang mencapai 8 tingkat misteri, diperkirakan bahwa di mata para penatua ini, mereka hanyalah seorang murid yang dapat disingkirkan. Jika Anda ingin para penatua ini benar-benar memandang rendah Anda dan menyadari bahwa mereka kuno, maka hanya dia yang melewati cobaan dari murid luar dan terbukti dengan kekuatan. Penatua Qian tidak memiliki penjahat. Dia juga memahami kebenaran ini. Jika bukan karena alasan Baur, orang-orang tua ini tidak akan pernah tunduk kepadanya. Meskipun demikian, dia masih sangat marah. Pada tahun ini, tapi aku tidak terlalu marah dengan orang-orang tua ini. Lihat saat Anda melihatnya, Yang Ye meraih tangan Baur, berjalan ke samping, dan berkata, Bur, Anda, ambil kembali apa yang baru saja Anda katakan, oke. Apakah aku mengambil kembali apa yang baru saja aku katakan, dan mereka tidak akan memandang rendahmu di masa depan. Melihat Yang Ye, Baoer berkedip. Dia bukan orang bodoh. Tentu saja, dia tahu bahwa lelaki tua itu tiba-tiba meminta maaf, itu pasti karena dia. Yang Ye mengangguk, dan tersenyum, iya, jika Baur mengambil kembali apa yang saya katakan tadi karena saya, mereka pasti akan mengingat kasih sayang saya, dan saya pasti akan mendapatkan banyak perawatan di luar. Baur mengerang, lalu mengangguk sambil tersenyum, meraih tangan Yang Ye dan berjalan ke 10 Festmen yang gugup di depannya. Anda orang tua, benda ini baik-baik saja hari ini, tapi saya beritahu Anda, tapi saya melihat wajah aneka kecil, jika Anda berani menggertak saya di masa depan, ham. 2 ham, arti ancaman, sudah jelas. Setelah mendengar itu, beberapa penatua lega di hati mereka. Feng Yu dengan cepat berkata, tidak, sama sekali tidak. Siapapun yang berani tidak hormat kepada Baur di masa depan, saya menamparnya dengan tamparan. Berbicara tentang ini, Feng begitu pergelangan tangan Yu bergerak, pedang panjang muncul dan menyerahkannya kepada Yang Ye, dan berkata, Yang Zizi, ini adalah pedang besi hitam peringkat teratas Huangji, saya tidak memilikinya, saya akan memberikannya kepada Anda. Ketika saya melihat pedang Feng Yusong, Cao Huo di samping juga mengeluarkan baju besi dan menyerahkannya kepada Yang Ye, mengatakan, ini adalah baju besi hitam, kelas atas berwarna kuning. Saya tidak memilikinya. Saya memberikannya. Saya berikan kepada Anda. Anda harus menggunakannya. Petik 2. Ini 10 Huimadan, yang bisa melindungi meridianmu dengan lebih baik dan membiarkan meridianmu menjalani latihan yang berat. Ambillah. Ini adalah taktik pedang Huangji, salinan pedang roh, kamu juga bisa mempraktikkannya. Setelah beberapa saat, selain para penatua yang hadir, beberapa penatua di luar pintu masing-masing memberikan harta kepada Yang Ye, dan Yang Ye ragu-ragu, dan kemudian semua menerimanya. Dia tahu bahwa para penatua di depannya menjual dengan baik, dan dia tahu mengapa para penatua di depannya menjual dengan baik. Jika dia menolak, para penatua di depannya pasti akan berpikir bahwa dia memiliki dendam, dan dia pasti akan merepotkan di Jianzhong di masa depan. Setelah menerima hal-hal itu, Yang Ye menoleh dan menatap Baur yang tersenyum. Dia sangat ingin tahu. Dia tahu tentang identitas Rune Master, tetapi para penatua di depannya jelas takut pada Baur. Kakek, apakah kakek Baur? Juga seorang guru surgawi. Ketika saya melihat Yang Ye menerima hal-hal itu, beberapa tetua menunjukkan senyum di wajah mereka. Bakat Yang Ye tidak dapat dikatakan dengan baik, tetapi pengetahuan Yang Ye tentang Baoer juga dapat mempengaruhi keputusan Baur dan memiliki hubungan yang baik dengan Yang Ye. Sama sekali tidak ada yang salah. Ketika mereka mengirim barang-barang Yang Ye, senyum di wajah Baur bisa terlihat. Orang tuamu lumayan bagus. Baur mengangguk ke beberapa penatua luar, lalu memandang siswa luar di bawah tanah, dan berkata, apa yang akan kamu lakukan dengan mereka? Untuk siswa luar itu, Baur tidak bisa melepaskan dengan mudah. Pada saat ini, Yang Ye juga diam. Para tetua di luar pintu tidak melakukan apapun untuk menyakiti Baur, jadi dia membuka pintu untuk membujuk Baur, tetapi para murid ingin membunuh Baur dan menghancurkan mulutnya. Ini bukan sesuatu yang bisa ditoleransi Yang Ye. Ya, di dalam hatinya, Baur sudah menjadi temannya. Setelah mendengar kata-kata itu, Feng Yu ragu-ragu,
dan kemudian kilasan setan melintas di matanya, berbalik untuk melihat para murid luar gelombang-gelombang, semua murid luar yang berpartisipasi dalam perjudian, semua pergi ke Law Enforcement Hall 100 cambuk, lalu pergi ke tambang Star untuk menambang selama sebulan. Semua barang yang diperoleh dikirimkan ke Zhongmen. Sekarang, semua pergi. Petik 2. Mendengar kata-kata Feng Yu, penampilan murid-murid luar itu tiba-tiba menjadi pucat, cambuk tidak apa-apa, dan paling menyakitkan selama beberapa hari, tetapi bintang itu mengerikan, tempat itu menghukum para murid Jianzhong. Tempat? Tidak ada hak asasi manusia di tempat itu, ketika Anda pergi ke sana, Anda harus mengelupas kulitnya. Melihat ekspresi para murid di bawah, Feng Yu juga tak tertahankan. Tetapi dia tahu bahwa jika hukumannya lebih ringan, penyihir kecil di depannya tidak puas, dan kembali dan memberitahu kepala iblis tua Fu Wenfeng, tidak hanya para murid luar, tetapi juga para tetua luar, dan di Jianzhong, itu adalah hukuman mati. Tuan tidak akan dengan mudah menyinggung iblis tua. Baur masih sedikit tidak puas dan akan mengatakan sesuatu, tapi Yang Ye dengan cepat mengambil tangan kecilnya dan berjalan keluar. Yang Ye tahu bahwa hukuman ini bisa dikatakan sangat serius. Jika Baur tidak puas, kemungkinan akan menyebabkan siswa luar bangkit kembali. Pada saat itu, semuanya akan baik-baik saja. Dia tidak peduli dengan para penatua ini di luar, tetapi dia peduli dengan para penatua. Dia benar-benar tidak ingin menyakiti para penatua karena ini. Melihat Yang Ye menarik Baur pergi, beberapa penatua luar di lapangan merasa lega sekaligus. Feng Yu memandang Qian yang lebih tua, Lao Qian, terima kasih kepada anak yang kamu terima saat ini, tidak ada ya, andalkan kami untuk berutang budi padanya. Petik 2. Keempat lainnya juga mengangguk setuju. Mereka tahu bahwa jika penyihir kecil itu tidak puas sekarang, mereka akan benar-benar malu. Setelah semua, para murid luar itu semua adalah murid Jianzhong. Jika hukumannya terlalu banyak, kemungkinan hukumannya terlalu besar menyebabkan rebound, bahkan membuat orang luar ini ketakutan. Yang Ye menarik Baur pergi dan harus mengatakan bahwa ini memecahkan masalah besar bagi mereka. Chapter 13. Murid lain-lain telah memenangkan murid luar. Apakah kamu melihat itu? Haha. Ya, Yang Ye dapat menghela nafas kepada para tukang-tukang kami. Siapa yang berani mengatakan bahwa murid tukang kami itu murah? Haha, murid luar. Saya katakan sebelumnya bahwa Yang Ye luar biasa, dan suatu hari dia akan lepas landas seperti naga sejati di jurang. Apakah Anda percaya sekarang? Kamu bodoh. Apakah kamu mengatakan itu? Petik 2. Pada hari ini, para murid dari puncak Zazi sedang mendiskusikan masalah Yang Ye, dan banyak dari mereka bahkan tidak bekerja. 7 Puncak Pemurnian. Qilian Feng adalah tempat kultivasi bagi para murid di luar, ada 7 tempat kultivasi Jinjiazen, Len Muren, Air Qianzong, Gua Lava, Gua Gravitasi, Pijakan Yin Feng, dan Lembah Dewa Guntur. Namun, 7 puncak penyulingan ini tidak terbuka secara gratis. Ingin datang ke puncak Qilian, selain 10 orang teratas di daftar luar, sisanya hanya dapat menggunakan poin kontribusi Zhongmen sebagai ganti waktu kultivasi. Kontribusi Zhongmen adalah Anda harus memasuki 100.000 pegunungan untuk berburu dan membunuh binatang misterius itu, atau Anda dapat menerima beberapa tugas Zhongmen untuk mendapatkannya. Selama talenta-talenta berbakat dan kuat itu berani mengambil alih misi. Ada ribuan murid luar, tetapi kurang dari 50 orang dapat datang ke Seven Lian Feng Peaks. 50 talenta ini adalah kelompok murid luar yang paling kuat. Saudara King Yu, yang telah menjadi pria misterius, dan dia mengalahkan Duan Jun dari pria misterius dengan 6 tuan. Pada saat ini di jalur kayu, seorang murid di depannya menghadap pria berjubah putih bergumam. Pria berjubah putih adalah Liu Qingyu, yang berada di peringkat ke-65 pada daftar luar. Dia dikenal sebagai jenius paling memukau dari kota Anan. Dia sudah menjadi kekuatan bawaan ketika dia berusia 17 tahun. Ketika dia mendengar kata-kata murid itu, Liu Qingyu mengerutkan kening, dan berkata, apakah bahan limbah sudah misterius? Ketika dia pertama kali datang ke Jianzhong, ayahnya mengatakan kepadanya bahwa jika ada kesempatan, Yang Ye akan dipecahkan, tetapi setelah dia datang ke Jianzhong, dia menemukan bahwa Yang Ye bukan lagi seorang murid, tetapi seorang murid lain-lain, atau bahan limbah pertama dalam sejarah, jadi dia tidak mengambil tindakan apapun terhadap Yang Ye, karena Yang Ye tidak layak ditembak, tetapi sekarang dia tidak berharap bahwa pihak lain sudah misterius. Ya, tapi dia sepertinya belum menjadi murid. Apakah kamu ingin menyelesaikannya? Liu Qingyu mengerang, lalu menggelengkan kepalanya, mengeluarkan sinar cahaya dingin di matanya, dan berkata, ayo pergi, kita akan bertemu limbah ini yang menjadi sesuatu yang misterius. Lembah Bris. Pelayan kecil lain-lain, berikan cincin ini kepadamu, ada beberapa batu energi di dalamnya. Di samping kolam, Baur menyerahkan sumi cincin yang telah diperas dari Feng Yu ke Yang Ye, tersenyum. Melihat Sumiji, kelopak mata Yang Ye melompat, dia mengerang, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Boa, cincin ini sangat berharga, aku tidak bisa memintanya. Sumiji, harta ruang angkasa, harus mengatakan jika Anda tidak mau,
itu palsu, tetapi dia memiliki garis bawah sebagai seorang pria. Beraneka ragam, kamu mengatakan itu, Baur tidak senang. Baur menatap Yang Ye dengan putih, dan berkata, cincin tidak ada gunanya, dan tanpamu, Baur juga tidak mungkin memenangkan begitu banyak hal. Jika Anda menolak lagi, Boa akan membuangnya. Petik 2. Saya mendengar bahwa ada arus hangat yang mengalir di hati Yang Ye. Saya tidak menolak. Saya mengambil cincin itu di tangan Baur. Sepertinya saya memikirkan sesuatu. Saya segera mengambil pesona kuat yang dibuat olehnya dan memberikannya kepada Bao. Berkata, Baur, ini adalah pesona yang kuat yang saya buat. Ini dari kelas atas. Berikan kepada Anda. Melihat Yang Ye menerima cincin itu, Baur mengangguk sambil tersenyum. Tiba-tiba, matanya menyipit dan dia berkata, kamu bilang kamu telah membuat pesona yang kuat, yang masih berkualitas tinggi. Petik 2. Ya, Yang Ye mengangguk. Kamu tidak akan berbohong padaku. Baur melirik Yang Ye dengan curiga, dan berkata, aneka macam-macam, Baur tidak suka orang lain berbohong kepada Baur. Yang Ye memutar matanya dan berkata, apakah kamu berbohong kepada kamu? Kamu tidak akan tahu jika kamu melihatnya. Setelah mendengar itu, Baur mengambil mantra yang kuat dari tangan Yang Ye. Ketika dia melihat nyala api keemasan yang terang, Baur berhenti sejenak. Setelah beberapa saat, dia bergumam, bagaimana mungkin, benarkah? Ini kelas atas, benar-benar kelas atas, bagaimana mungkin? Melihat tanpa jiwa Baoer, Yang Ye berbisik, ada apa? Apakah ini baik atau buruk? Baur memandang Yang Ye, menekan kegembiraan di dalam hatinya, dan berkata, kamu bilang bahwa jimat ini dibuat olehmu selama setengah bulan. Ya, Yang Ye mengangguk, dan berkata, saya telah gagal beberapa kali yang lalu. Saya telah menyia-nyiakan banyak bahan produksi yang Anda berikan kepada saya. Omong-omong, Yang Ye sedikit malu. Baur memandang Yang Ye dengan aneh dan berkata, kakek, pembohong besar ini, butuh 3 bulan untuk melakukan pemakaman, dan itu masih merupakan produk berkualitas tinggi, tetapi kakek benar-benar mengatakan bahwa Baur adalah seorang jenius. Jelas berbohong kepada saya, tunggu sampai Anda kembali dan lihat apakah saya tidak menanggalkan jenggot Anda. Petik 2. Apa yang salah? Apakah aku terlalu bodoh? Yang Ye bertanya ketika Baur tidak berbicara. Setelah mendengar itu, wajah Baoer menjadi semakin aneh. Setelah beberapa saat, wajahnya kembali normal. Dia memandang Yang Ye dan mengangguk, dan berkata, hanya butuh setengah bulan untuk membuat pesona. Sungguh hadiah, itu normal. Ini hampir lebih buruk daripada Baur. Setelah itu, wajah kecil itu memerah tanpa bisa dijelaskan. Mendengar kata-kata Baur, Yang Ye merasa lega dan berkata, tidak apa-apa, Baur, saya tidak terlalu akrab dengan sifat-sifat lain dari karakter itu, bagaimana Anda bisa mengajari saya? Ini dia. Baur menyulitkan, dan ketika dia melihat ekspresi gugup Yang Ye, dia dengan cepat berkata, kecuali jika kamu harus berjanji pada saya kondisi. Kondisi apa? Yang Ye sedikit bersemangat. Jika dia bisa menjadi Rune Master, itu akan sangat bermanfaat bagi kekuatan dan prospek masa depannya. Aku menerimamu sebagai magang atas nama kakekku. Bagaimana kalau kamu berjanji untuk menjadi magang kakekku? Itu tuanku. Baur memandang Yang Ye, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Jadilah mentormu, kata Yang Ye. Kenapa? Kamu tidak mau. Kata Baur sedikit tidak senang. Yang Ye dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tuannya yang pertama. Tentu saja, aku bersedia menjadi saudara Baur. Hanya, Baur, apakah kakekmu mau menerimaku sebagai murid? Jika dia tidak mau, dia masih sedikit khawatir. Anda harus tahu bahwa setiap guru rune sangat kuat. Jika kakek Baur membencinya, seberapa memalukannya dia. Setelah mendengar ini, ekspresi sedih di wajah Baoer terhanyut, dan dia tersenyum, aku tidak perlu khawatir tentang dia, aku akan melakukannya. Oke, sekarang kamu adalah saudara lelaki Baur. Nah, saudari akan menjagamu. Hari ini sudah agak terlambat, dan saya akan datang kepada Anda ketika saya punya waktu. Dalam beberapa hari terakhir, Anda harus mempelajari simbol-simbol atribut lainnya. Ini adalah tugas. Kali berikutnya saya datang, saya akan menguji Anda, mengerti? Petik 2. Yang Ye berani menggelengkan kepalanya, segera mengangguk. Melihat Yang Ye mengangguk, Baur mengangguk puas, dan berkata, sudah larut, aku sudah pergi. Aku akan mengambil mantra yang kuat ini untuk diteliti terlebih dahulu. Yah, ini inspeksi, jadi aku tidak perlu mengirimkannya padaku. Anak itu berlari menuju lembah angin yang cerah, dan saat dia berbalik, wajah kecil yang serius itu segera tersenyum dan berkata, hei, aku mengambil harta itu, harta ini ditemukan oleh Baur, dan dia menjadi guru Baur. Hihi, melihat penampilan Baur, Yang Ye selalu merasakan sesuatu yang salah. Baur sebesar Xiao Yao, tapi agak kuno gelombang-gelombang aku pasti menyembunyikan sesuatu darinya sekarang. Lupakan saja, dia pasti tidak jahat padaku.
Yang Ye tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak memikirkan keanehan Baur, dan mengarahkan pandangannya pada cincin Sumi yang dikirim Baur padanya, memperhatikan Sumi di tangannya. Perhatian, Yang Ye sedikit bersemangat, tapi ini adalah Sumi Chao, yang belum tentu pemilik kota Anan. Setelah bermain dengannya, Yang Ye menyusupkan kekuatan mental ke dalam cincin.